ikatan batin yang dia rasakan ke kamu selama ini. Oke, fokus ya. Ikatan batin itu apa? Yang dia rasakan ya, sahabat, saudara, atau sekedar silaturahmi sebagai saudara, atau soulmate ya. Tentang sebuah hubungan, tentang sebuah keinginan ya, tentang sebuah komit, tentang sebuah pertukaran perasaan, tentang sebuah saling ya memberikan perasaan. Karena kita bicara tentang cinta, tentang rasa, tentang yang dia rasakan ke kamu, tentang ikatan batin ya, perasaan. Dan tentang sebuah cinta, tentang sebuah perasaan, tentang sebuah, bukan sebuah hati, tentang hati yang dia rasakan ya, yang ada di batin dia tuh, mencintai, menyayangi. Di sini yang pasti main hati, mencintai, merindukan dalam apa itu lingkupnya ya, perasaan cinta, perasaan yang ada di dasar hati ya, bukan perasaan antara kamu dan aku antara perempuan dengan perempuan, bukan. Tapi yang pasti terlibat sayang di sini ya, sayang, cinta ada, dan itu sangat dia rasakan. File 1 ya. Semua diawalin memang ya sudah agak lama sih. Ada dalam pikiran tuh selalu bergelayut tentang perasaan rindu, perasaan sayang, perasaan cinta, perasaan yang ingin dia curahkan ke kamu ya, seperti itu. Jadi kalau kamu merasakan seperti yang dia rasakan, pasti kamu akan langsung ada ya satu energi gitu ya, seperti itu ya, dan kamu akan langsung se-energi gitu, kamu akan merasakan. Tetapi kalau kamu memang punya energi yang sama, ini yang dia rasakan kamu, batin dia yang dia rasakan selama ini ke kamu tentang sebuah cinta. Tetapi terkadang dia juga ngerasa kelelahan dalam hubungan ini, atau dalam perasaan dia, batin dia ya. Ada sesuatu hal yang membuat dia itu namanya juga manusia ya, merasa lelah ya, tentang sebuah keinginan, atau tentang sebuah tentang tahap terakhir ketika kamu harus maju ya. Ini kita bicara tentang dia untuk menuntaskan apa yang telah dimulai ya. Pertanyaannya itu, apakah dia itu akan mengambil tantangan ini tentang perasaan dia ini ke kamu, sehingga apa yang dimulai akan tuntas ya. Apabila mau tantangan bisa diambil karena tenaga sudah untuk mencapai yang masih ada. Jadi kayak sisa-sisa gitu loh. Ada perasaan lelah, perasaan ingin maju, tetapi dia sudah lelah, tetapi dia masih ada keinginan ya. Perasaan itu sebetulnya apa yang terjadi antara kamu dan dia, itu kamu yang merasakan gitu loh. Hubungan ini ada kelelahan, dan dia saat ini dalam tahap untuk menuntaskan perasaan dia ke kamu, tentang batin dia, keinginan batin dia, bahwa selama ini tuh dia bahagia. Tetapi kembali ya, ini pada kamu merespon tidak. Kalaupun kamu hanya setengah-setengah merespon, soalnya di sini terlihat keraguan, selalu berkecamuk dalam pikiran dia ya, seperti itu. Kelelahan, ada kelelahan, ikatan batin yang kamu rasakan, yang dia rasakan ke kamu tentang sebuah perasaan,
tentang sebuah hati, bukan tentang sebuah hati, tentang kebahagiaan ya. Kalau sebuah kan cuma satu ya, tentang perasaan cinta yang banyak ya, tentang kesetiaan yang dia punya, yang mungkin kamu selalu meragukan sehingga dia membuat terkadang lelah, padahal dia benar-benar ya meletakkan perasaan dia ke kamu dan dia sangat bahagia bisa bersama kamu. Tetapi dia ngerasa lelah ya. Kenapa? Sudah lelah kerja, sudah lelah dalam hidupnya ya. Ini orang ini seseorang yang memang ambisi kerja ya. Tetapi kamu mungkin kurang maklum, kurang mengerti, sehingga dia terkadang lelah untuk mengambil sebuah sikap dalam hubungan ini. Tetapi kalau kamu tanya tentang ikatan batin, ya dia mencintai kamu, menyayangi kamu, gitu loh. Ya, ada cari ya di sini. Ikatan batin yang dia rasakan ke kamu, tentang perasaan, tentang sebuah komitmen. Kamu sudah pacaran, ada yang sebagian sudah pacaran ya, ini sudah pacaran. Itu untuk hubungan yang sudah terjalin ya. Jadi butuh pengertian dalam sebuah hubungan itu. Jangan mengikuti keinginan kamu saja, tidak boleh ego. Di sini dia ngerasa lelah karena sepertinya salah satu di antara ini ya. Ini bisa vice versa kan, ini adalah general reading ya. Walaupun pilih kartu, tetapi energi tercurah ya dari diambil dari energi kalian yang dimana berada ya. Ya seperti itu. Ya. Ada kelelahan ya. Jadi kalau kamu ingin hubungan ini baik-baik saja dan kamu ingin mengimbangi dia ya, imbangi dia juga tentang kesibukan dia, tentang pekerjaan dia, tentang keinginannya, dan tidak boleh ego ya. Ada keberanian yang selalu menyelimuti di perasaan dia ya, di pikiran dia, di batin dia bergejolak tentang sebuah keberanian, tentang sebuah keinginan maju ke depan, tentang sebuah hubungan ya. Dia juga saat ini juga lagi berusaha, bekerja keras karena sendiri juga dalam keterpurukan. Jadi kalau kamu merasa dia sedikit mengabaikan atau merasa biasanya sehari bisa 5 kali 10 kali ngechat kamu, tetapi kenapa tidak gitu, karena ada sesuatu yang memang harus dia perbaikin, diantaranya bekerja keras untuk lebih bergerak ke depan untuk memperbaiki. Tentang finansial dia terpuruk di sini ya, terlihat ya, terlihat antara kayak persaingan fisik gitu loh untuk memenangkan pekerjaan yang dia tanganin ya. Banyak pihak lain yang juga bergerak di jalur yang sama, kayak banyak saingan juga di sini ya. Ya seperti itu. Tapi kalau kecondongan di sini bukan karena saingan masalah di pekerjaan, memang iya ya, dia mengalami sebuah di pekerjaan ya banyak masalah gitu, banyak masalah. Dan dia banyak melangkah ke depan juga karena apa? Untuk perbaikan finansial. Ini dia dalam situasi keterpurukan yang biasanya muncul ya setelah dia sendiri itu mempertahankan diri secara materi gitu loh. Materi di sini berarti segala hal konkret ya, bisa uang, keahlian, penghargaan, karir, dan bahkan kesepakatan tertentu dengan pihak lain ya seperti kamu gitu. Memang masih bisa berjalan terus, tapi tertatih-tatih tentang keuangannya, tentang pekerjaannya, dan dia sekarang fokus dalam pekerjaannya. Tapi yang perlu kami ingat bahwa dia itu sosok yang setia ke kamu. Dia akan tetap berada untuk kamu, tetapi tidak bisa seperti yang kamu inginkan, yaitu intens untuk sementara. Kalau kamu tanya ini orang cinta nggak sih sama aku, orang ini sangat sayang, ada perasaan bahagia bersama kamu, ada hubungan yang dia ikat di dalam batin dia ya. Saat ini juga dia lagi labil ya, lagi labil ya, terlihat sekali di sini ya. Usaha yang melibatkan pertukaran ide
dan pandangan. Ya selain keterpurukan ya, karena keterpurukan juga sih imbasnya tuh dia menjadi labil gitu loh ya, tentang situasi di mana seseorang harus mengambil keputusan apakah alternatif pertama atau alternatif kedua, apakah harus jalan terus atau harus dihentikan, dan keduanya itu alternatif terakhir yang harus dia putuskan ya, dan yang itu biasanya itu memiliki bobot yang sama berat gitu loh, tapi tetap harus diputuskan. Jadi dia antara pekerjaan, antara batin dia atau perasaan dia ke kamu, dia juga terkadang labil gitu loh. Dia maju untuk kamu, tapi keterpurukan belum bisa dia atasin. Dia memilih ini tentang memperbaikan keterpurukan ataupun kehidupan dia, tapi tidak bisa meninggalkan kamu. Begitu erat ya ikatan dia tentang batin dia ke kamu selama ini tuh sudah dia pertimbangkan. Sudah dia itu bisa dibilang kamu boleh percaya dia fokus sama kamu gitu loh, tetapi dia juga harus fokus pada hidupnya, makanya terkadang dia labil. Jadi kamu mohon maklum kalau dia itu terkadang gak sesuai yang kamu inginkan. Misalkan gini nih, di chat gak balas-balas, atau kamu chat itu cuma direct saja ya, seperti itu. Karena apa? Ada alasan, dia lagi labil itu loh dalam hidupnya. Jadi kalau kamu sayang sama dia ya cobalah untuk mengerti, jangan dicecar dia terus dengan overthinking kamu, dengan kecurigaan ya. Di sini juga ada segala sesuatu ya, di sini ini kayak berkesinambungan gitu ya. Kamu mempertanyakan tentang ikatan batin dia ke kamu selama ini ada cinta, ada komitmen, dan dia masih memegang komitmen itu, pacaran ya ibaratnya. Di sini udah ada status di file 1 itu ya, kesetiaan. Tetapi dia juga harus bisa memutuskan terlebih dulu mana yang harus difokuskan. Seperti 000 harus fokus dalam satu titik ya, tetapi tidak menyampingkan yang lain, karena kamu juga difokuskan. Tetapi untuk saat ini mungkin kalau kamu bertanya, dia akan lebih fokus dulu pada kehidupan dia gitu ya. Ada labil, ada keterpurukan ya. Bahkan di sini dia melibatkan pemikiran ya, ide, dan berjalan dengan dipaksakan gitu loh. Tetapi berjalan dengan sendirinya tapi dipaksakan kayak gitu. Bahkan bisa dikatakan tanpa usaha sama sekali ya, kayak memanfaatkan sisa-sisa dari kelelahan ini gitu loh ya, seakan-akan telah mengikuti mekanisme saja ya, ditempatkan di dalam suatu hubungan tertentu sehingga dapat secara otomatis menjalankan tugasnya. Ini bisa dimaknai memanipulasi juga sih, membutuhkan suatu waktu atau masa di mana dia juga harus benar-benar memikirkan dirinya sendiri di dalam segala masalahnya saat ini ya. Dan selama ini kalau kamu mengerti, kamu sangat dibutuhkan sama dia untuk support ya, untuk curhat, untuk memahami hidupnya. Dia membutuhkan kamu sekali ya, bantu-bantu sedikit tentang finansial seperti, karena dia terpuruk di sini tuh, terpuruk. Tetapi ikatan batin yang dirasakan ke kamu selama ini ya cinta ya, komitmen, dia masih pegang itu gitu loh ya. Bahkan dia kalau malam tuh suka gelisah, harus bagaimana, hidup terus berjalan, hubungan tetap juga harus berjalan. Maka terkadang dia ngerasa lelah, dan terkadang itu dia juga enggan ya membalas chat gitu ya, bukan karena nggak sayang, bukan karena udah nggak mau sama kamu, bukan. Dia juga manusia biasa yang mempunyai kelelahan seperti itu. Jadi kalau kamu bertanya kenapa ikatan batin yang dia rasakan ke kamu selama ini, sayang, cinta, tetap mempertahankan ikatan atau komitmen ini ya.
Selama ini kalau kamu beranggapan dia nggak sayang sama kamu, salah. Kalau beranggapan dia cuek sama kamu, salah. Ya, karena hidup itu tidak cuma pure cinta atau berkecimpung dalam cinta saja, itu tidak. Dia itu butuh hidup juga, butuh masa depan juga, apalagi nanti kalau untuk meresmikan atau menghalalkan kamu, dia juga butuh finansial. Dan saat ini yang pasti, saat di reading ini dia dalam keadaan keterpurukan dan dia sangat butuh kamu, baik perasaan mungkin finansial juga butuh bantuan dari kamu ya. Tapi ya terserah kamu mau berikan nggak bantuan itu, ya kan. Saat ini dia lagi galau loh, perasaan galau tentang pekerjaannya, tentang finansialnya, dan tentang hubungan ini, ya kan. Hubungan itu kan ada tujuan. Nah, ini orang ini memikirkan tentang sosok yang kamu pertanyakan, memikirkan tentang hubungan ini mau dibawa kemana juga memikirkan. Tetapi dia saat ini fokus. Jadi biarkan saja dia fokus pada pekerjaannya. Kalau kamu bertanya tentang perasaannya, dia cinta sayang dan selama ini masih setia dan memegang komitmen untuk kamu. Tetapi dia membutuhkan waktu dari kamu, minta waktu, minta dukungan, ataupun minta ya kamu selalu ada di sisinya. Itu masuk manipulasi ya, ya, memanfaatkan atau membutuhkan, ya. Saat ini dia lagi berjuang, galau nih, berjuang untuk pekerjaan, untuk keterpurukannya, ya, dan dia berharap semuanya akan sukses, mendapatkan sebuah keberhasilan, sebuah pentakel. Dia ini sosok yang baik ya, sosok orang yang senang berbagi, tapi karena keadaan ini mungkin kamu, aku selama ini tuh nggak dikasih uang, loh pacaran kok pakai uang, maksudnya aku sendiri yang selalu banyak mengeluarkan uang, Des, kalau keluar atau dia membutuhkan aku banyak yang mengeluarkan finansial. Ya, dia dalam keadaan terpuruk. Ini kalau orang ini yang kamu pertanyakan ini, sosok yang kamu pertanyakan ini, kalau dia banyak uang gitu, dia loyal, tapi dia dalam kesulitan. Jadi ya itulah dia. Jadi kamu dikatakan ya, jangan kamu menerima dia ada apanya, tapi kamu harus menerima dia apa adanya, seperti itu. Ya kalau kamu sayang, ya sampaikan kata itu, dan kamu tidak akan pernah keberatan, karena sayang ini bisa dibilang memberikan yang terbaik buat yang orang yang kita sayang pun, itu terkadang sudah banyak pun kita tidak akan merasakan, masih belum ada merasakan kepuasan, masih ingin. Nah ini kalau kamu punya perasaan yang sayang sama dia dan kamu merasa kemarin kayak dimanipulasi loh, Des, aku tuh selalu mengeluarkan uang untuk dia, harus membantu dia. Kalau saya nggak berasa, tapi kalau kamu nggak sayang ya keberatan. Artinya kamu ada apanya gitu loh, ya bukan apa adanya. Dan ini sosok ini memang harus dimengerti untuk saat ini. Kamu boleh healing loh. Kalau kamu nggak sesuai dengan keinginan kamu, walaupun dia sayang, udah dilihat berarti selama ini sayang sama kamu, cinta sama kamu, tetapi dalam keadaan seperti ini dan kamu ingin meninggalkan dia, tidak apa-apa, tapi secara baik-baik. Ini adalah perasaan kamu yang ngejalanin. Jangan memakai topeng, jangan pura-pura bahagia padahal kamu tidak bahagia, jangan pura-pura cinta padahal kamu nggak cinta, ya. Ada peluang kok kamu kalau yang lepasin dia, nggak apa-apa, ya, nggak apa-apa. Jadi masih terhubung tapi tanpa status gitu, nggak apa-apa, ada peluang kok, ya. Tetapi yang pasti dia memberikan cintanya ke kamu, memilih kamu untuk hidupnya ke depan. Ini saat ini dia memilih atau memberikan pilihannya ke kamu, hatinya, meletakkan hatinya untuk kamu. Tapi selebihnya terserah kamu, ya, karena kamu yang merasakan. Gondes tidak bisa memaksakan, Gondes tidak bisa kamu harus setia loh, dia setia sama, tidak. Kamu pertimbangkan kembali aja hubungan ini. Kalau memang kamu ada di ranah ini dan kamu merasa dimanfaatkan, tapi sebetulnya dia bukan tipe orang yang suka memanfaatkan, tetapi karena memang keadaan dia, ya, dia loyal. Tapi kalau bisa jadi kalau dia ada nggak kenal sama kamu, ya, kan, iya, seperti itu loh, iya kan. Senyum boleh.
Ya, kembalikan perasaan ke kamu sendiri. Kalau kamu memang ingin bertahan di sini silahkan, dan ini memang ada seperti ini, dia mencintai kamu, setia sama kamu, dan ini tipenya tipe cuek ya. Cancer itu tipe yang cuek, punya karakter introvert. Selain introvert dia cuek, dia lebih mementingkan pekerjaan daripada pasangannya. Karena apa, dia sosok yang ambisi gitu ya, introvert ya orangnya. Di sini terlihat energi Cancer, ada energi Cancer. Dia rindu sama kamu ya, dia merindukan loh, walaupun ya saat ini mungkin lagi sibuk bekerja karena pekerjaannya menuntut dia untuk fokus, karena tuntutan pekerjaan yang dimana dia harus benar-benar memperjuangkan pekerjaannya, ya di sisi lain juga karena memperjuangkan finansialnya, pekerjaannya udah diambang di ujung tanduk ya, terus finansial juga keterpurukan, terpuruk ya. Nah, kalau seperti ini bagaimana kamu? Mau meninggalkan? Ya, terserah kamu. Apa ya, Gondes kalau sarankan kasihan gitu. Enggak. Dia juga maskulin kalau kamu yang menonton feminim ya. Ya punya punya tanggung jawab sendiri-sendiri pada dirinya sendiri kan. Saat ini kalau memang sudah menikah itu saling gitu. Tapi di sini kan kalian masih pacaran, jadi aku nggak bisa bilang kamu harus bertahan. Tidak. Tapi pertimbangkan kembali mana yang terbaik untuk kamu ya dalam hubungan ini. Oke? Dia rindu sama kamu. Iya, dia punya rindu sama kamu ya. Dia sangat merindukan kamu. Pesan yang kedua, salah paham dalam cinta selalu terjadi di sini karena saling tidak mengerti. Dia orang yang introvert dan bukan tipe atau karakter yang mesra, bukan tipe yang romantis. Kamu tipe yang pengen diromantisin, pengen diperhatikan, ya kan? Sulit dong kalau kayak gitu. Akhirnya terjadi salah paham cinta, adu argumen, beda prinsip, seolah-olah seperti itu. Padahal tidak, karena kalian tidak saling memahami, belum memahami karakter masing-masing. Jangan menangis. Kenapa mesti menangis untuk hubungan ya? Kalau udah suami kita tuh ditangisin gak apa-apa. Kalau masih pacar ya udahlah, biarin aja. Belum saling terikat secara agama atau secara negara. Membuka lembaran baru, kamu bisa membuka lembaran kamu baru kalau ini kamu ranah ini dan kamu memang kurang setuju dan tidak mau ya, kalau kamu merasa diabaikan ya nggak apa-apa. Dia nggak jujur tentang sayangnya padamu. Iya, dia nggak berani jujur karena finansial dia sendiri terpuruk dari sejak kenal sama kamu kok. Nggak cuma di akhir-akhir ini, dia terpuruknya dari awal selama ini ya, selama ini. Ya mungkin kamu ditraktir es krim kayak apapun, pernah sih traktir dia. Aku dibeliin silver queen gitu setiap gajian. Iya pernah sih. Beliin baju satu, ya pernah. Tetapi banyak keterpurukannya, kesulitannya seperti itu. Jadi ini ya ikatan batin ke kamu yang dia rasakan ke kamu selama ini. Perasaan sayang, perasaan cinta. Maaf goyang-goyang ya, aku tarik agar kelihatan semuanya. Ya, seperti itu. Oke? Di sini tersirat energi Gemini, ya ada energi Gemini, juga ada energi Cancer. Ada energi Pisces, ya ada energi Pisces. Juga ada energi terlihatnya di sini ada Sagittarius ya. Ada Sagittarius, juga di sini ada energi Scorpio ya. Ada energi Scorpio. Kemudian juga energi, kita lihat ya. Terlihat sekali di sini Sagittarius lebih dominan. Sagittarius. Ada juga di sini energi Taurus ya. Ada energi Taurus ya. Itu energi yang tercurah dan tertumpah di file yang pertama. Pesan Gondes, bukan pesan yang karena nenek-nenek gitu. Saran Gondes, tetap cintailah dia karena Allah. Kalau mau mencintai, tunjukkan perasaan dan ketulusan kamu. Tetap optimis, overthinking buang saja, jangan suka negatif thinking tentang dia.
Ya, dia sosok yang perlu dikasihani ya. Kalau kamu cinta pasti kamu akan kasihan sama dia, tapi kalau tidak ya pertimbangkan 10 kali berpikir, 1 kali melangkah. Tetap jadi orang baik. Kalau berpisah baik-baik, kalau dilanjutkan ya kamu harus memahami dia ya. Kalau disudahi kamu berarti sudahnya juga harus baik-baik, karena bagaimanapun juga kamu pernah bahagia sama dia, dia juga udah berusaha membahagiakan kamu dan kalian pernah saling sayang. Tetapi kalau kamu ingin melanjutkan hubungan ini, kamu harus memahami dia, mengerti dia. Dalam koridor ya tetap kontrol seperti itu ya. Tetap menjadi orang baik, tetap belajar tentang hikmah hidup dan tentang kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita ya Allah Subhanahu wa taala, atau menurut keyakinan sahabat semua bahwa cinta sejati itu adanya pada Allah. Ya, seperti dia masuk ke kehidupan kamu itu juga karena skenarionya, dan itu banyak hikmah yang kamu harus bisa ambil, bahwa segala sesuatu pasti ada hikmah ya. Dan tetap serahkan cinta kamu pada Allah, karena Allah Maha tahu mana yang baik, mana yang tidak untuk kamu ya. Oke, file 1, God bless you, Allah memberkatimu, amin.